Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea dengan NIM B1A1243332. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori konstitusi di bab 11 yang kita bahas selama pelajaran ilmu negara ini. Istilah konstitusi telah dikenal semenjak zaman Yunani Purba, akan tetapi masih diartikan material, sebab belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis. Hal ini dapat dibuktikan pada paham Aristoteles yang membedakan istilah politeia dan nomoi. Politeia diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi diartikan undang-undang. Politeia mengandung kekuasaan tertinggi daripada nomoi. Pada zaman Romawi dikenal adanya lex regia yang berisikan perjanjian perpindahan kekuasaan rakyat ke Caesar yang berkuasa mutlak. Dalam abad menengah dikenal pula sejenis konstitusi yang disebut leges fundamentalis yang berisikan hak dan kewajiban rakyat atau rex dan raja atau regnum. Konstitusi yang ditinjau dari sisi hukum disebut constitutional recht, yang ditekankan kepada faktor-faktor kekuasaan nyata dalam masyarakat, sedangkan Grundgesetz yang diperhatikan semata-mata konstitusi dalam arti sempit, yaitu yang tertulis atau undang-undang dasar saja. Selanjutnya, paham Hermann Heller mengenai konstitusi. Yang pertama, konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan belum konstitusi dalam arti hukum. Kemudian, kehidupan politik dalam masyarakat itu dicari unsur-unsur hukumnya melalui abstraksi, barulah menjadi kesatuan kaidah hukum. Setelah itu ditulis kaidah hukum itu dalam suatu naskah yang disebut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, di materi ini kita akan mengenal beberapa istilah konstitusi. Yang pertama, konstitusi dalam arti material adalah perhatian terhadap isinya yang terdiri atas pokok yang sangat penting dari struktur dan organisasi negara. Yang kedua, konstitusi dalam arti formil adalah perhatian terhadap prosedur pembentukannya harus istimewa dibandingkan dengan pembentukan undang-undangan lain. Yang ketiga, konstitusi dalam arti tertulis. Maksudnya, konstitusi itu dinaskahkan tertentu guna memudahkan pihak-pihak mengetahuinya. Yang keempat, konstitusi dalam arti merupakan undang-undang tertinggi adalah baik pembentukan dan perubahannya melalui prosedur istimewa dan juga merupakan dasar tertinggi dari perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam negara itu. Konstitusi dalam arti relatif. Perkataan relatif mengandung arti bahwa konstitusi dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu di dalam masyarakat, sehingga tidak berlaku umum dan sifatnya adalah relatif, karena hanya terdapat dan dimuat dalam konstitusi negara tertentu saja. Di samping itu, supaya isi konstitusi dapat dijadikan jaminan dan menjadi bukti jika diperlukan, maka dibuatlah tertulis. Hal tertulis ini pun sifatnya hanyalah relatif, sebab ada negara yang menganut konstitusi yang tidak tertulis. Selanjutnya, konstitusi dalam arti ideal. Konstitusi merupakan wadah yang menampung cita-cita bangsa. Hal ini asal mulanya hanya merupakan tuntutan kaum borjunis liberal, cita-cita yang lahir setelah revolusi Prancis supaya pihak penguasa tidak berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat. Akan tetapi paham tersebut kemudian diterima oleh semua negara. Baik, untuk kesimpulan dari materi yang kita pelajari selama ini adalah secara harfiah, konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Apabila dilacak lebih jauh, kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis constitution, yang berarti membentuk negara atau menyusun atau menyatakan suatu negara. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.